Pemirsa Intens Investigasi, perceraian ternyata tak selalu berakhir dengan permusuhan. Namun bagaimana jika setelah resmi berpisah, justru hubungan kedua mantan pasangan ini tetap harmonis demi sang buah hati? Usai resmi bercerai dari Randy Samuel, Shindy Vioerla akhirnya buka suara mengenai kehidupan barunya. Lantas, seperti apa sebenarnya hubungan Shindy dan Randy setelah tak lagi menjadi pasangan suami istri? Benarkah keduanya justru sepakat menyingkirkan ego dan tetap kompak menjalankan peran sebagai orang tua? Dan yang tak kalah menarik, bagaimana dengan hak asuh Noah setelah perceraian mereka? Kabar terbaru menyebut, hak asuh anak kini jatuh ke tangan Randy Samuel. Lantas, apakah keputusan tersebut membuat Shindy kehilangan akses untuk bertemu sang buah hati? Ataukah justru sebaliknya, pintu bagi Shindy untuk menemui Noah tetap terbuka lebar? Akankah persoalan hak asuh justru menjadi awal konflik baru? Atau mungkinkah Shindy dan Randy membuktikan bahwa perceraian bukan berarti harus memutus kasih sayang seorang anak kepada kedua orang tuanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai resmi menyandang status baru pasca bercerai dari Randy Samuel, selebriti sekaligus pengusaha Shindy Vioerla akhirnya angkat bicara mengenai hubungan terkini dengan sang mantan suami. Meski bahtera rumah tangga mereka telah kandas, Shindy mengungkapkan bahwa komunikasi di antara keduanya hingga kini masih terjalin dengan sangat baik. Shindy menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah tumbuh kembang sang buah hati, Noah. Demi kepentingan terbaik sang anak, dirinya dan Randy sepakat untuk menurunkan ego masing-masing dan tetap saling berkoordinasi dalam memberikan kasih sayang yang utuh bagi Noah. Keterangan Shindy tersebut turut dipertegas oleh sang kuasa hukum. Menurut pihak kuasa hukum, kliennya sejak awal memiliki komitmen yang sangat kuat dalam memprioritaskan masa depan dan psikologi sang anak. Mengenai persoalan hak asuh anak, pihak kuasa hukum memastikan sama sekali tidak ada masalah atau pembatasan ketat. Kedua belah pihak telah menyepakati bahwa pintu silaturahmi selalu terbuka lebar. Jika Randy ingin bertemu atau menghabiskan waktu bersama Noah, akses kapanpun diberikan tanpa kendala. Komunikasi sering sih untuk mengolah gitu, tapi ya kalau itu aku rasa beliau juga bisa kok bersinergi. Kayak waktu pas Noah lagi pas Spider-Man ya, Spider-Man kan minggu kemarin tuh, ya kan, Noah, Bunda aku mau nonton di premier, gini, jadi Noah udah tahu sendiri, oh ya gue mau harus nonton nih mungkin ya. Jadi pada saat itu ya Noah, ke rumah aja sini sayang gitu. Memang jadwalnya juga Sabtu Minggu dan dia juga pengen makan di mall gitu kan. Terus dia kan besar ya, makan es krim, terus abis itu ke rumah lagi, balik lagi ke mall lagi untuk nonton bioskop, Spider-Man. Dia udah tahu sih gitu. Terus dia juga ya kalau misalkan ini sebenarnya nggak ada waktu sih, dia udah tahu momen kayaknya gitu. Jadi kalau dari pihak kami, saya bisa jamin Bunda Shindy itu berkomitmen untuk kebutuhan Noah. Jadi nggak ada masalah sih. Jadi apapun yang Bunda lakukan ini ya demi anaknya kan. Lebih lanjut, pihak kuasa hukum Shindy Vioerla juga membeberkan perihal kewajiban nafkah pasca perceraian sesuai dengan keputusan pengadilan. Pihak kuasa hukum mengungkapkan bahwa kliennya tidak terlalu mempermasalahkan besaran nominal nafkah tersebut. Hal ini dikarenakan Shindy dikenal sebagai sosok wanita yang mandiri sejak awal membangun karir dan usahanya. Bagi Shindy, hal terpenting untuk kedepannya bukanlah perdebatan soal materi, melainkan komitmen bersama untuk saling bertanggung jawab dan bekerja sama dalam membesarkan sang buah hati, Noah. Sesuai dengan putusan aja, Pak. Jadi kan waktu yang kita tuntut gimana kan, memang udah dari awal kita sampaikan juga berapa yang kita tuntut, berapa yang kita minta itu kan ada di statement kita dari awal kan. Ya itu kalau
gini menurut saya Pak, jadi kalau Bunda ini tidak terlalu memikirkan masalah kan. Jadi karena Bunda ini kan memang dari awal sampai sekarang orangnya mandiri. Jadi nggak ada masalah, Bunda ini tidak terlalu meributkan itu juga. Jadi yang dilakukan sekarang adalah ya mengumpulkan pundi-pundi uang buat masa depan Noah juga. Jadi kalau untuk masalah dapat apa dari pihak Randy nggak baca juga dan sih. segala macam, ya sebenarnya dari pihak sebelah pun pasti ujung-ujungnya buat Noah juga. Jadi sekarang lebih ke sinerginya bareng-bareng, walaupun sudah berpisah, tapi kan masih punya tanggung jawab yang sama untuk membesarkan anak, memberikan masa depan. Dan saya sekali lagi bilang, Bunda Cindy berkomitmen penuh untuk itu. Tak ingin terus melangkah mundur atau terpuruk dalam kesedihan masa lalu, Cindy Vioerla menegaskan kesiapannya untuk melangkah mantap menatap masa depan. Usai merampungkan proses perceraiannya, Cindy kini mantap mengalihkan seluruh energi dan fokusnya untuk kembali aktif berkarya di industri hiburan dan dunia usaha. Cindy tak menampik bahwa selama menjalani dinamika keretakan rumah tangga kemarin, banyak karya, ide, serta impian karirnya yang sempat tertunda dan terhambat. Namun kini, momen menyendiri dan status barunya dijadikan titik balik untuk bangkit demi masa depan dirinya dan sang buah hati. Iya, tetap berkarya, bersinar ya kan. Pokoknya aku harus bangkit dari yang kemarin yang sempat terhambat untuk melangkah. Tapi insya Allah sekarang kan dengan diri yang lebih kuat, udah melalui hari kemarin ya kan. Minggu lalu, bulan kemarin itu sangat berat. Ya dengan hari ini aku lebih kuat lagi. Di sisi lain, di balik ketegarannya bangkit menata masa depan, Cindy Vioerla secara jujur mengakui bahwa perceraian bukanlah jalan yang pernah ia impikan. Sebagai seorang wanita dan ibu, Cindy tak memungkiri bahwa tak ada satupun pasangan yang menginginkan pernikahan mereka berakhir dengan perpisahan. Namun, Cindy memilih untuk ikhlas dan pasrah menghadapi kenyataan pahit tersebut. Ia meyakini bahwa jalan hidup yang harus ditempuhnya saat ini merupakan takdir serta suratan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diterima dengan lapang dada. Kini, Cindy bertekad untuk mengambil hikmah dan sisi positif dari setiap ujian kehidupan yang menimpanya, demi melangkah dan menjalani hidup yang lebih baik ke depan. Sebenarnya ada ya kejadian kemarin juga, siapa sih Mbak yang mau berpisah ya kan? Tapi ya itu udah takdir dari Allah yang harus kita terima. Ya kita positifnya ya, kita harus menjalani hidup ya kan dengan lebih baik lagi. Ya itu aja. Ya sekarang bekerja, hari ini bekerja, besok bekerja untuk menjadi berkah. Udah lah, yang udah. Udah, kami sudah meminta maaf dan berterima kasih kepada Bapak Randy selaku mantan suami, dan Bunda mendoakan supaya Bapak Randy lebih sukses ke depannya. Iya. Jadi dari kami ya juga berterima kasih lah, semua prosesnya bisa dijalankan dengan baik. Rasa bahagia dan lega tak bisa disembunyikan. Randy Samuel usai resmi memenangkan hak asuh anak. Sebut keputusan pengadilan sudah sangat tepat. Seperti apa pula, luapan syukur Randy yang merasa siap lindungi sang buah hati sepenuhnya. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Sebelumnya, rasa lega dan kebahagiaan mendalam tengah dirasakan oleh selebriti sekaligus pengusaha Randy Samuel. Ya, usai melewati proses persidangan yang panjang, majelis hakim akhirnya memutuskan bahwa hak asuh atas buah hatinya resmi jatuh ke tangan Randy Samuel. Mendengar putusan tersebut, Randy tak henti-hentinya mengucap syukur.
Ia menilai bahwa vonis Majelis Hakim Pengadilan sangat tepat dan adil. Bagi Randy, kemenangan hak asuh ini menjadi bukti komitmen serta kesiapannya sejak awal untuk memberikan perlindungan, kasih sayang, serta fasilitas terbaik bagi tumbuh kembang sang anak. Guna mempertegas kepastian hukum terkait hasil persidangan, tim kuasa hukum Randy Samuel secara terbuka membacakan amar keputusan dari Konvensi Majelis Hakim. Selain menetapkan pengesahan perceraian dan hak asuh anak, hasil konvensi pengadilan juga mengatur secara rinci mengenai komitmen pembagian nafkah serta hak akses silaturahmi bagi mantan istri agar komunikasi dengan anak tetap terjalin secara wajar dan sehat. Sekali lagi terima kasih buat Hakim Pengadilan Agama di Jakarta Selatan. Putusan hakim itu menyatakan bahwa hak asuh ada di tangan saya. Saya rasa hakim tidak salah. Hakim mengerti bahwa saya mampu bisa melindungi anak saya. Saya akan sampaikan seperti apa. Kurang lebih ini akan saya bacakan. Intinya adalah mengadili dalam konvensi. 1. Mengabulkan gugatan penggugat konvensi sebelumnya. 2. Menjatuhkan talak 1 baik judul penggugat konvensi Saudara Randy terhadap penggugat rekonvensi Cindy Romawi Rapsanjani. Menolak gugatan penggugat konvensi tentang hak asuh dan nafkah anak yang bernama Noah. Kemudian dalam rekonvensi mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi. 2. Menetapkan anak yang bernama Noah dengan jenis kelamin laki-laki, lahir, bulan, tahun, berada dalam hak asuh atau hadlona penggugat rekonvensi selaku ayah kandungnya. Lebih lanjut, meski hak pengasuhan anak secara resmi telah berada di tangannya berdasarkan keputusan pengadilan, Randy Samuel menegaskan bahwa dirinya sama sekali tak berniat memutus tali silaturahmi. Randy mengaku hingga kini masih kerap bertemu langsung dan menjalin hubungan yang sangat harmonis dengan sang mantan istri, Cindy Vio Erla. Bagi Randy, ego orang tua harus ditanggalkan sepenuhnya demi kebahagiaan sang buah hati. Keduanya sepakat untuk bekerja sama secara sehat dalam menjalankan sistem co-parenting, sehingga sang anak tetap mendapatkan limpahan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya tanpa merasa kehilangan sosok ayah maupun ibu. Randy juga membebaskan Cindy untuk kapan saja datang, menemui atau menghabiskan waktu bersama anak mereka tanpa memberikan syarat atau batasan-batasan yang membebani. Ketemu, kita tetap temenan, kita tetap berhubungan baik, kita juga bekerja sama dalam co-parenting. Ya, tentunya kalau Bunda Cindy ingin bertemu Noah, ya pasti saya buka pintu lebar-lebar. Nggak ada batasan sama sekali buat Bunda Cindy untuk melihat Noah. Rela melepas ikatan pernikahan tanpa keributan, mengapa Cindy dan Randy Samuel justru tampil gigih saat memperjuangkan senyum kecil Noah? Seperti apa jeritan hati Cindy yang berjanji tak akan pernah memutus kasih sayang sang mantan suami untuk anaknya? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi, sepakat berpisah dan berteman, Cindy dan Randy Samuel justru sempat sengit pertahankan hak asuh Noah. Tak ada satupun manusia di dunia ini yang menginginkan perceraian ketika mengikat janji suci pernikahan. Begitu pula dengan apa yang dirasakan oleh Cindy Vio Erla. Namun ketika benang cinta telah terputus dan dua hati tak lagi bisa dipersatukan, Cindy dan Randy Samuel akhirnya memilih berdamai dengan kenyataan.
Keduanya sepakat menanggalkan status sebagai suami istri dan menggantinya dengan ikatan baru, yakni berteman baik. Meski demikian, di tengah kesepakatan untuk berpisah secara damai, rupanya ada satu hal krusial yang sempat membuat Shindy dan Randy sepakat untuk tidak sepakat, yakni urusan hak asuh atas putra sematamayang mereka, Noah. Tulus untuk memberikan perlindungan terbaik, membuat Shindy maupun Randy Samuel sama-sama ngotot dan berjuang keras di persidangan demi mendapatkan hak asuh penuh atas Noah. Padahal sejak awal, Shindy telah menegaskan komitmen pribadinya. Baginya, apapun hasil keputusan pengadilan kelak, ia tidak akan pernah mempersulit atau membatasi hubungan emosional serta ikatan kasih sayang antara sang anak dengan ayah kandungnya, Randy Samuel. Ada, tapi kita sepakat untuk dari Pak Randy juga berteman baik, dari saya juga untuk udah tidak bisa. Iya. Dari kami sih memang sepakat bercerai, tapi nanti kita akan atur betul baik untuk kasus anak ya. Kita nggak menantikan untuk dari ayahnya untuk bertemu, memberikan kasih sayang juga, nggak sama sekali. Nggak sama sekali, karena aku pun kan memang dulu pernah punya trauma, bahkan aku beberapa hari yang lalu juga ngobrol kan sama beliau kayak ketika memang minggu ini aku 4 hari, minggu depannya kamu ya yang 4 harinya, aku yang 3 harinya nggak apa-apa gitu. Tapi kenapa saya masih ragu sama beliau, karena memang ada hal-hal yang nggak bisa saya jelaskan. Hak asuh anak pun kita masih akan bertarung di pengadilan dan kami akan memperjuangkan. Karena kenapa ya? Iya tuh. Ya, memperjuangkan hak asuh anak untuk Kak Shindy karena memang kalau di KHI ya sebelum anak berumur 12 tahun itu masih dalam pengakuan ibunya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.